program kolaborasi antara utusan khusus Bro Raffi Ahmad dengan Menteri Kebudayaan pada saat itu dalam rapat koordinasi dan rangka menginformasikan kepada anak-anak muda sehingga anak-anak muda di Indonesia ini lebih mengerti hal-hal budaya bangsa Indonesia. Mr. Puisi itu sangat mencintai dengan budaya. Sampai pacaran pun dengan patung-patung budaya. Kita bukan menghargai patungnya, kita menghargai hasil karya nenek moyang kita. Yang itulah yang kita harus lestarikan. Selamat siang, kembali lagi bersama Mr. Puisi Live. Suasana dingin, sejuk, selalu memberikan inspirasi yang cukup baik untuk Mr. Puisi. Kali ini memang tidak harus berbicara mengenai hal-hal yang panas, hal-hal politik, terutama mengenai Sekjen PDIP mulai memanas dan makin memanas, mudah-mudahan tidak membara. Tetapi kali ini marilah kita berbicara mengenai anak-anak muda. Apakah anak-anak muda kita sudah banyak belajar mulai dari SD, SMA, dan SMA mengenai kebudayaan? Rasa-rasanya hal ini jauh dari harapan kita semua. Kalau anak-anak sekolah, anak-anak muda tidak mengetahui budaya bangsa Indonesia, jangan-jangan dia akhirnya mengadopsi budaya-budaya yang kurang baik untuk negara yang berbudi luhur, berbudaya, sehingga negara kita bersatu padu, walaupun dari segala macam bahasa, segala macam budaya yang terhimpun di Indonesia ini. Tetapi yang sangat menarik adalah seorang utusan khusus Presiden, yaitu Bro Raffi Ahmad, yang mungkin dikenal oleh lebih dari 50% penduduk Indonesia. Kenapa demikian? Saya tahu follower Raffi Ahmad saat ini melebihi 76 juta orang. Artinya followernya 30% dari penduduk Indonesia. Tetapi yang mengenalnya mungkin 50% dari penduduk Indonesia. Mungkin pun lebih. Untuk itu memang sewajarnya seorang Raffi Ahmad yang ahli konten kreator yang cukup termasyhur di negeri ini mendapat jabatan yang sangat potensial bagi anak-anak muda bangsa Indonesia untuk mengerti budaya bangsa Indonesia, budaya bangsanya sendiri. Marilah kita lihat bahwa program kolaborasi antara utusan khusus Bro Raffi Ahmad dengan Menteri Kebudayaan pada saat itu dalam rapat koordinasi dan rangka menginformasikan kepada anak-anak muda sehingga anak-anak muda di Indonesia ini lebih mengerti hal-hal budaya bangsa Indonesia. Waktu itu Bro Giring, Wakil Menteri Kebudayaan, hadir saat itu. Memang hal ini sangat penting sekali. Kenapa penting? Dengan kolaborasi seorang konten kreator yang sangat termasyhur di negeri ini, dengan setiap kolaborasi yang dilakukan terutama untuk anak muda untuk mencintai budaya bangsa Indonesia, maka percayalah dengan roadshow yang sering diadakan oleh Bro Raffi Ahmad ini, terutama untuk anak-anak muda. Dalam hal ini kita membicarakan bahwa anak-anak muda harus mempelajari dan mengetahui budaya bangsanya sendiri. Dengan demikian, karena Raffi Ahmad ini adalah juga panutan anak-anak muda untuk berkreasi, terutama untuk meniru
Raffi Ahmad untuk sebagai konten kreator. Berapa jumlahnya konten kreator di Indonesia ini rasanya sangat banyak dan sangat merakyat. Mungkin juga dikarenakan oleh suksesnya Bung Raffi Ahmad sebagai konten kreator yang sukses dalam segala bidang usahanya. Terbukti, kenapa saya bilang Bro Raffi Ahmad ini mulai mencintai budaya. Kita buktikan bahwa kurang lebih mungkin 1 tahun yang lalu, Bro Raffi Ahmad ini mengunjungi sebuah museum budaya di Denpasar, Bali. Namanya Museum Puma, Putrawan Museum of Art. Di mana Museum Puma ini adalah satu-satunya museum budaya primitif Indonesia yang berdiri di Denpasar. Kalau kita tahu bahwa inilah yang merupakan hasil karya budaya bangsa ini yang kebanyakan dari kepulauan. Kepulauan kecil seperti dari Sulawesi, Kalimantan, Ternate, Flores, Irian, Danau Toba, dan Rote, Indonesia Timur sampai ke Timur itu budaya primitif sangat kental sekali. Di mana atas prakarsa seorang budayawan juga membuat Museum Budaya Indonesia yang satu-satunya merupakan museum primitif, museum tribal art yang ada di Indonesia. Mungkin di dunia hanya museum satu-satunya ada di Denpasar ini. Kenapa dikatakan museum satu-satunya tribal art? Karena kalau kita lihat mungkin di Kalimantan ada museum tribal art khusus barang-barang budaya primitif Kalimantan. Misalnya di Nias ada sebuah museum kecil di Nias yang khusus untuk budaya primitif Nias. Kemudian di sebelah Nias ada juga Mentawai, ada juga Pulau Enggano. Semua sampai saat ini pun di pulau-pulau itu masih melakukan ritual-ritual secara budaya waktu itu. Walaupun agama sudah masuk ke daerah-daerah budaya terpencil ini, namun budaya itu tetap dilakukan. Yang anehnya bahwa semua hasil karya budaya itu hampir semua diboyong ke luar negeri, terutama di Perancis sama di Belanda. Untunglah ada Museum Puma ini yang menyatukan, mengkoleksi barang-barang tribal art, barang-barang primitif Indonesia menjadi satu kesatuan. Itu dinamakan Puma Museum, museum tribal art satu-satunya di Indonesia. Nah, itulah cikal bakal kenapa Bung Raffi ini sangat mencintai masalah seni. Nah, mulai 1 tahun yang lalu dia sudah mengunjungi museum-museum budaya, kemudian juga mengajak putranya ke museum-museum anak-anak, juga mengajak ke sana. Kemudian sekarang dia mulai mengkoleksi lukisan-lukisan bangsa Indonesia sendiri. Mudah-mudahan dengan kecintaan Bung Raffi dengan hasil karya bangsa Indonesia itu sendiri, mudah-mudahan anak-anak sekolah pun, anak-anak muda pun mengikuti jejaknya, sehingga anak-anak sekolah mulai mencintai budaya bangsa Indonesia. Bung Raffi, terima kasih sekali telah mulai mencintai budaya. Kebetulan Mr. Puisi juga sangat mencintai dengan budaya. Sampai pacaran pun dengan patung-patung budaya. Kita bukan menghargai patungnya, kita menghargai hasil karya nenek moyang kita. Yang itulah yang kita harus lestarikan. Maka dengan kolaborasi program kerja antara utusan khusus presiden dengan kementerian-kementerian lain
yang dalam ini hari ini kita membahas dengan Kementerian Kebudayaan. Luar biasa. Untuk itu, marilah kita lihat saat Bung Raffi itu meninjau Museum Puma, dia juga banyak sudah mengetahui masalah-masalah tribal art Indonesia. Semoga dia terus mencintai seni bangsa Indonesia. Kita dengarkan. Yang paling saya suka misinya dia sebagai entertainer dan interpreter. Waduh, ya Pak, saya juga baru belajar sama dia, baru belajar. Saya selalu dengan saat ini karena mau datang ke Museum Budaya. Waduh. Yang mungkin belum pernah orang tahu di museum ini, baru saya satunya kalau museum itu Banyak ya, saya juga senang sekarang lihat-lihat lukisan, budaya-budaya, saya juga senang sama dia. Kalau Bang Arjujono itu kan dia memperubah barang-barang itu segala macam barang. Iya. Posisi khusus barang-barang primitif sebelum kerajaan. Oh, ini jadi barang-barang primitif sebelum kerajaan. Ya, jadi maaf nanti mudah-mudahan. Iya. Saat ini dari Museum Puma akan mempersembahkan sebuah barang-barang nanti kan sudah sangat kuat untuk lansing. Waduh, terima kasih banyak. Pasti nanti kita apresiasi, saya taruh di kantor saya. Saya kan kebetulan kantornya punya di ini, Pak. Tapi mohon di bawah sekitar bahwa program itu bisa Bisa, ada tim saya nanti saya bawa. Terima kasih loh, Pak. jadi ini untuk informasi itu yang namanya PO. PO. Itu PO itu barang persembahan dari Polres Desa Ngada. Tapi ini benar-benar barang-barang yang bagus banget. Saya agak kaget juga melihat barang ini, benar-benar barang primitif nih. Udah susah sekarang dicari, Pak. Enggak. Ya. Kalau kita lihat itu baru tapi kan tahu itu barang. Jadi ini dibuka untuk umum tapi Pak. Saya untuk umum tapi private. Oh, gitu. Tapi kebanyakan orang asing. Oh gitu. Karena masalahnya mereka tuh ingin tahu barang-barang budaya Indonesia sebenarnya itu. Kalau kita lihat di Ubud, bisa saya juga melukis. Pertama awalnya saya koleksi lukisan. Oh, awalnya lukisan. Saya waktu itu barusan waktu jadi jurnalis itu ada wah lukisan Pak Bamsud dia. Kalau itu di Oh, Pak Bamsud udah kesini, Pak Bamsud. Udah kesini, Pak. nanti setelah nanti baru Pak Bamsud kesini nih, mantap. ada orang gila yang mau mengeluarkan uangnya menjadi rasanya tak. Ini nyari-nyarinya di mana nih, Pak? Kita lihat di contoh yang satu. Iya. Ini sangat unik saya mungkin dengan belum terpikirkan oleh orang. Jadi itu melalui 300 tahun yang lalu. Ini zaman dulu dia mulai tahu-tahu. Zaman dulu kalau di Toraja itu kan sejak orang meninggal harus dibuat satu. Ini mukanya Namanya tahu-tahu. Tahu mungkin orang kebetulan kemudian ada artis orang Sulawesi orang di sini di luhurnya dia coba. Kaget ya. Jadi dia dapat di mana? Dan terus bukan ini aja. Dapat mayatnya gua aja. Ini ya? Ini usulnya udah. Tapi yang menentukan umumnya itu pakaian. Oh. Ini mayat jadi kemudian itu tulang-tulangnya. Wah, ini luar biasa nih Pak Wali nih. Ini ini apa? Unik. Ya, Jarang-jarang loh, Pak. tidak ada. Nggak ada yang kayak begini. Maaf tapi kemarin sempat saya kalau memang mau di KM Sumbatan Beliau sangat Sumbatan. Saya itu saya. Kenapa? Saya tanya anak saya ini berapa tahun? Dia sukanya nggak suka buat saya awal masuk. Wah, yang lain ini kan kuliah bahaya. Iya. Kalau sampai begitu saya udah titip sama anak saya kalau nggak suka sumbangan pada IKM Pak Jokowi. Oh, Sampai begitu loh saya jangan sampai kita menghancur supaya lama hilang. mudah-mudahan Pak Jokowi nanti datang di sini juga. Ini kalau di Kalimantan ini dari luas Kalimantan. Ini Kalimantan. Jadi tadi Sulawesi, ini Kalimantan. Nah ini waktu zaman dulu. Kalau misalnya tidak ada muka murah. Kalau lengkap begini sangat tidak ada ya. Nggak ada ya? Tidak ada. Ini saya beli sangat mahal.
ini. Di Tolong Hela. Jadi saya terus desanya. Ini perjuangannya juga. Lu coba, ini kali begini, Iya. kali ujian listrik seperti ini kira-kira kan ini anario reformasi. Wah hebat. Saya salut deh sama Pak Mali nih. Emang jarang-jarang nih. Tidak ada yang mau mungkin. Luar biasa Bro Raffi, sudah mulai mencintai budaya. Wow, tapi ini museum travel art satu-satunya ini boleh nih kalau memang lagi mampir ke Bali nih. Pak Jokowi bisa datang nih, hebat nih Komandan. Ini yang Mas Romi. Travel art kalau di Kalimantan, di Batak ada museum Kalimantan, tidak semua. Nah, coba ini dari Tahu lihat ini. Dari mana? Dari Batak. Batak nih. Tuh. Oh, ini kayak apa semacam cicak. Ya, tentang kita itu simbol dari sama. Jadi Medan ada, Oh, Kalimantan seluruhnya sudah ada. Seluruhnya ada. Kalau dia pun, ya pasti seru-seru lagi. Ini isinya kan memang kita melihat banyak yang koleksi lukisan ya. Oh, banyak tapi Ini travel art saya baru tidak lihat bisa dibuat lagi. tidak bisa dibuat lagi. Ini simbol daripada dulu dari Kalimantan. Ini dari Kalimantan. Kalimantan Tengah. Ini di sana dulu sebelum daripada yang dipersembahkan dalam dulu di Kalimantan. Nah, kalau dari Jawa, dari Trawulan, Majapahit ada. Ini mungkin Komandan tinggalnya mana di sini juga. dari sini gitu. Oh, dekat sini. Oh, ya dekat kan, kaki cuma buat kilometer. Jadi status Raja Pentung namanya. Ini di era Majapahit Kingdom. Di tempel Trawulan, tahu nggak? Coba itu kan kelihatan Iya itu. Jadi ini saya meminta dulu. Oh benar boleh. Apa nggak ngeliat Ganesha? Tapi ada Oh kemarin. iya. Kan belum ada kan? Dapat begitu pun dia kan mesti apa adanya dibuat. Kerennya benar. Ini benar loh. Kaget saya. Kaget dia. Nah, tadi kan Pak sampai sekarang ada 20 semua. Iya. Saya begitu, saya sempat bilang sama kedua kasih tahu kita kalau saya jelaskan daripada satu kita terlalu banyak ini kita yang penting tahu kata ya boleh dan Luar biasa Bro Raffi Ahmad sudah mulai mempelajari budaya-budaya, bukan sekedar budaya-budaya primitif, dia juga sudah mencintai lukisan dan sangat luar biasa sekali dengan kolaborasi antara Raffi Ahmad dengan Kementerian Kebudayaan. Ya mudah-mudahan dengan kolaborasi ini, dengan promosi-promosi kebudayaan yang akan dikerjasamakan dengan Kementerian Kebudayaan, mudah-mudahan anak-anak muda mulai dari sekarang, di mana program untuk pelestarian kebudayaan ini yang baru pertama sekali ada lagi karena sekian lama tidak ada Menteri Kebudayaan. Biasanya kemarin dulu ada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Nah sekarang khususnya Menteri Kebudayaan ini dipercayakan kepada Bapak Fadlizon, di mana Bapak Fadlizon ini memang tidak perlu diragukan lagi bahwa beliau ini menggait Raffi Ahmad untuk mempromosikan budaya Indonesia untuk anak-anak muda Indonesia. Dan luar biasa sekali. Baru menjadi menteri ya tidak lebih dari 2,5 bulan. Banyak sekali program-program yang telah dikunjungi, program-program yang telah dilakukan untuk pelestarian budaya Indonesia. Beliau mengunjungi segala macam situs-situs yang ada di negeri ini. Mulai budaya apapun mereka akan tinjau dan akan lestarikan, kemudian dikembangkan lagi bersama sehingga bangsa Indonesia ini mulai sejak kecil mengetahui budaya sampai dia dewasa, sehingga dia bisa menceritakan bahwa budaya bangsa Indonesia adalah budaya-budaya yang sangat beragam,
justru kebudayaan inilah yang mampu mempersatukan bangsa Indonesia yang hampir penduduknya 300 juta jiwa. Sangat tepat Bapak Prabowo Subianto menunjuk Bung Fadlizon untuk Menteri Kebudayaan karena dia adalah kolektor barang-barang budaya. Lain halnya dengan Museum Puma tadi. Kalau Museum Puma tadi koleksi barang-barang primitif budaya Indonesia dikoleksi menjadilah sebuah museum. Tetapi kalau galerinya Bapak Fadlizon adalah koleksi barang-barang budaya apa saja yang berbau budaya, yang umurnya cukup tua, dan ada juga 1-2 tribal art di sana. Jadi tidak ada spesifik budaya-budaya bangsa Indonesia, dan ada juga budaya-budaya luar yang berbau budaya, umurnya sangat tua, seperti ada kris, misalnya ada sampai koin-koin pun yang sangat tua dikumpulkan di sana. Sampai lagu-lagu yang juga berumur tua juga dikumpulkan di sana. Buku-buku tua, apapun yang sifatnya tua dan sudah terseleksi dikoleksi oleh Bapak Fadlizon yang tidak asing lagi bagi kita semua bahwa dia betul-betul mencintai 1.000.000% barang-barang budaya, terutama barang-barang budaya Indonesia. Marilah, cintailah budaya bangsa Indonesia. Ketika kita mencintai barang budaya kita sendiri, ketika itulah kita akan menjadi negara besar. Kenapa harus orang asing mencintai budaya-budaya kita? Sampai orang asing memburu barang-barang primitif kita, memburu barang-barang budaya kita, diboyong ke luar negeri. Dan akhirnya beberapa sekarang budaya-budaya yang dulu mungkin dilarikan ke luar negeri sudah kembali ke Museum Nasional. Kita lihat pada zaman Belanda itu, orang Belanda sangat mencintai budaya Bali, sehingga barang-barang budaya Bali yang umurnya sudah ratusan tahun itu mungkin mendapat dari raja pada saat itu banyak diboyong ke Belanda, dan syukur bahwa barang-barang budaya itu sebagian sudah kembali lagi ke leluhurnya, yaitu kembali lagi ke Indonesia. Marilah kita mencintai barang-barang budaya, jangan sampai punah. Marilah kita percaya bahwa barang budaya itu mengandung nilai magis yang tidak ternilai harganya. Untuk itu, mulailah mencintai budaya. Sering-seringlah nonton Mr. Puisi Live, tetapi jangan lupa subscribe, follow, and share Mr. Puisi Live, sehingga Mr. Puisi Live ingin lagi menginformasikan masalah-masalah penting demi bangsa Indonesia yang mandiri dan dipercaya oleh bangsa asing bahwa rakyat Indonesia sangat mencintai budayanya sendiri. Untuk itu, salam bahagia untuk semua, dan jangan lupa sekali lagi subscribe, follow, dan share Mr. Puisi Live. Bye-bye.